wa tab yang sudah dihinakan dalam surat Al-Lahab. Dalam satu riwayat hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, paman beliau itu Abbas mimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ditanya, "Kaifa ya, bagaimana engkau mendapatkan wahai Abu Lahab di sana di akhirat sana?" Tidak ada yang enak katanya. Semuanya adalah kecelakaan kecuali satu hari Allah ringankan azabku sebab karena aku membebaskan budak yaitu Suwaibah, sebab karena bahagia akan kelahiran ponakan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang agamanya Islam disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah. Fadlun di sini artinya ilmu. Wa bi rahmatihi, kata Al-Imam Asyuti dalam Ad-Durrul Mansur dalam tafsirnya, rahmat di sini adalah baginda Rasulullah. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka ay Muhammad illa rahmatan lil alamin." Jadi bahagia itu fitrah, apalagi ini orang yang dicintai, sehingga Suwaibah ini dibebaskan. Ya, maka Al-Imam Ad-Dimashqi mengatakan, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yawmal itsnain yukhaffafu lihubbihi bi ahmada fama dhannukum bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masuran wa mata muhada." Kalau ini Abu Lahab yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lahab, yang kekal dalam neraka, illa annahu yukhaffafu anhu. Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah lihubbihi bi ahmada, ketika senang akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang orang yang enggak senang dengan kelahiran Rasulullah cuma iblis doang. Cuma siapa? Iblis tuh ketika lahir Rasulullah itu setan-setan pada kabur. Ini sekarang kan ketika lahir Rasulullah ngadain maulid bahagia, banyak lagi yang protes. "Oh, kenapa kita bermaulid? Kenapa kata saya Muhammad? Kenapa kita nggak boleh senang dengan kelahiran baginda Rasul? Kenapa kita nggak boleh bergembira tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Suwaibah ini adalah budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Karena apa? Karena saking senangnya kelahiran ponakannya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'taqaha lamma basyarathu bi wiladatihi. Kenapa dibebaskan oleh Abu Lahab? Ketika Suwaibah itu memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab bahwasannya ponakannya sudah lahir. Kama ruwa dzalika al-Bukhari mu'allaqan. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari ada dua, bisighatil tamrid dan bisighatil jazm. Jadi tidak semuanya hadis mu'allaq kan asalnya dhaif, tapi kalau dalam Bukhari tidak. Wa annahu ra'a ba'da wafat fa akhbara bi annahu yukhaffafu anhu fi kulli yawm al-itsnan li'atqihi Suwaibah farhan bi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena didatangi ketika sahabat Abbas, yaitu saudara daripada Abu Lahab, mimpi. Ternyata beliau diringankan setiap hari Senin. Di hadis riwayat Imam Bukhari sahih, tidak ada yang meragukan lagi. Kenapa? Karena saking senangnya, farahan, bahagia, senang biwilada akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Suwaibah ini sahabat atau bukan? Ini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menyebutkan, wa qad addaha Ibnu Mandah fi sahabah. Ibnu Mandah mengatakan Suwaibah ini adalah sahabat. Wa fi dzalika khilafun baina ahli ilmi, tapi itu terjadi khilaf antara para ulama, ya. Wa kanat Suwaibah tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tazawwaja Khadijah fayukrimuha. Kemudian datang lagi beliau ketika Rasulullah sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ulama berselisih pendapat. Wa qala Ibnu al-Athir, Ibnu al-Athir mengatakan ikhtalafa fi islamiha, apakah Suwaibah ini Islam atau tidak. Ya, maka dikatakan
Wa qala Abu Nuaim la a'lam ahadan athbata islamaha ghairu Ibnu Mandah. Tidak aku ketahui siapa yang menetapkan Suwaibah ini sebagai sahabat kecuali hanya Ibnu Mandah dalam kitab Asadul Ghabah atau Usudul Ghabah. Ya, ini fi ma'rifatis sahabat. Jadi dalam kitab Asadul Ghabah itu disebutkan berapa jumlah para sahabat Rasulullah. Ya. Jadi yang pertama siapa yang menyusui? Ibunya. Kemudian siapa yang kedua? Suwaibah. Ya. Summa arda'athu Halimah binti Abi Dzu'aib As-Sa'diyah. Yang ketiga yang menyusui baginda Rasulullah adalah Halimah. Kalau istilah kita Halimatus Sa'diyah. Di sini Halimah binti Abi Dzu'aib As-Sa'diyah. Itu kisahnya kenapa ngambil Rasulullah. Jadi beliau itu punya anak. Jadi datang dari Bani Sa'ad itu dengan ontaknya yang lemah. Datangnya belakangan, kenapa? Ontaknya udah kurus, kecil. Ya, kemudian bawa anak nangis mulu ketika sampai ke satu tempat, ya, tempat di mana orang-orang mencari anak asuh. Cuma siapa yang nggak dapat? Halimah nggak dapat. Kenapa? Anaknya saja nangis. Kenapa? Karena air susunya nggak keluar. Anaknya saja nangis. Kenapa? Karena air susunya nggak keluar. Ternyata tuh ontanya kabur, lari ontanya, udah nggak dapat ibu susu lagi, nggak ada. Ya, dan Rasulullah pun nggak mendapat ibu susu juga. Kenapa nggak dapat? Karena Rasulullah miskin. Ya, anak yatim, nggak ada yang mengambil anak yatim. Jadi ketika Rasul dibawa itu nggak ada yang mengambil Rasulullah, jadi nggak dapat juga. Akhirnya tuh onta datang kepada siapa? Ke rumahnya Aminah. Ya, akhirnya disusui. Ya, itu. Dan ketika awalnya nggak ada susunya kok jadi banyak. Kemudian dibawa pulang ke Bani Sa'ad. Ketika perjalanan pulang, ontanya yang tadi paling belakangan sekarang paling duluan. Kenapa? Bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'akhadhathu ma'aha ila biladiha. Akhirnya dibawa di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kampungnya di Bani Sa'ad. Wara'at Taif, ini di belakang Taif. Fi Bani Sa'ad wa aqama 'indaha fi Bani Sa'ad arba'ata awam. Tinggal di sana selama 4 tahun. Ya, ala sahih, ini pendapat yang sahih. Fanalat bi radha'ati khairan katsira. Ya, akhirnya disusui dan susunya banyak, yang tadi kagak ada, jadi bahkan anaknya semua kebagian, ya, pada kenyang semua. Wa ayya khairin min si'atir rizqi wa rabadil 'aish. Tadinya tuh punya sawah kagak panen-panen. Ini yang orang biasanya panen setahun sekali, panen setahun 2 kali. Kenapa? Karena di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak Yathrib, kenapa jadi Madinah? Dulu Yathrib itu kampung yang gersang, Madinah tuh gersang. Tapi karena Rasul datang di sana menjadi diganti Yathrib, diganti Madinah Al-Munawwarah karena sebab kelahiran baginda Rasulullah, kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Syaimah, itu Syaimah. Syaimah itu anaknya Halimah. Jadi kalau ada orang namanya Syaimah itu saudara sesusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Syaimah. Ya, itu nama bagus. Wahiyah bintu Halimah As-Sa'diyah. Ya. Ketika lagi main, itu ngelihat Rasulullah yang masih kecil, badannya dibelek oleh malaikat. Dibuyut, dia lagi ngapain? Takut. Ya, maka setelah kejadian itu, ya, Rasulullah dipulangkan. Kenapa? Tak khawatir Halimah terjadi apa-apa. Maka dikatakan waqad raddathu Halimatu khaufan alaihi ba'da haditsati syaqqi sadri wa huwa ibnu 5 sinin. Ya, Halimah takut terjadi apa-apa setelah dibelek dadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dibahas berapa kali dibeleknya baginda Rasulullah, dibersihkan hatinya. Itu pada usia berapa? Pada usia 5 tahun. Tsumma lam tarahu ba'da dzalika illa marratan. Kemudian Rasul Halimah enggak pernah lagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 2 kali. Yang pertama ketika sudah menikah dengan Khadijah, ketika itu di Bani Sa'ad terjadi kekeringan. Datang ke mana? Kepada Rasulullah, fa'atat as-sayyidah Khadijah 20 ra'san min ghanam. Akhirnya ketika datang, karena orang tuanya, ibu susu itu seperti orang tua.
sama. Ya, jadi mahram. Anaknya jadi mahram. Jadi nggak boleh nikah. Kalau ada anak orang Betawi kadang-kadang sama tetangganya sama-sama habis apa? Kalau ada anak laki dan perempuan hati-hati. Kalau sudah disusui itu jadi nggak boleh, dosa. Itu nggak usah pakai tolak lagi, langsung terputus. Kalau ketahuan itu saudara susuannya, nggak usah pakai tolak, sudah langsung fasakh, sudah langsung lepas. Kenapa? Karena larangan dalam nikah nggak boleh dia satu susuan. Mahram ya, nggak boleh dinikahi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika yaumah Hunain. Ketika yaumah Hunain, hari Hunain, wa hadanathu aidan. Jadi dua kali. Ketika lagi panceklik, kemudian lagi perang Hunain, lagi peperangan Hunain. Kemudian yang keberapa yang nyusui? Yang keempat. Yang pertama siapa? Sayyidah Aminah. Yang kedua Suwaibah. Yang ketiga Halimah. Yang keempat, nah ini yang mau dibahas, Ummu Aiman. Siapa? Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Ini budak daripada bapaknya. Wa kana waratha min abihi. Ini warisan daripada bapaknya. Falamma kabura a'taqaha. Ketika sudah besar dibebaskan, ya. Wa zawwajaha Zaid bin Harithah. Kemudian dinikahkan oleh Zaid bin Harithah. Ya, Ummu Aiman. Jadi berapa orang yang menyusui Rasulullah? 4. Berbahagia orang yang sudah merawat dan menyusui baginda Rasulullah, mendapatkan keberkahan. Kalau kita baca sirah-sirahnya, orang yang menjadi susunya, yang dulu orang susah jadi orang senang. Begitu pula kita, kalau kita ya merawat orang-orang soleh, kalau kita memberi makan orang-orang yang soleh, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan khawatir, ya. Anak yatim ini jangan takut. Rasulullah adalah pemimpinnya anak yatim, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak anak yatim yang jadi ulama. Ya, Imam Syafi'i yatim jadi ulama. Ya, Al-Imam Al-Bukhari juga ditinggal masih kecil, yatim. Jadi jangan takut, ya, asalkan orang tuanya benar-benar, ya, benar-benar ibunya ini benar-benar mempersiapkan anaknya mendidik dengan benar, maka jadilah seorang ulama. Ya, jadi jangan takut. Yatim itu tidak berarti dia tidak bisa untuk menjadi seorang ulama. Ternyata banyak ulama yang yatim berawal hanya ditinggal oleh hanya diasuh oleh seorang ibu. Dan begitu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ummi? Ummi. Tadi saya ngaji kitab sirah, ya, Ibnu Faris, kitab sirah mungkin abad tahun 300-an. Kami tadi baca dengan Syekh Shalih Asy-Syami dari sir yang baca di itu. Kenapa dinamakan ummi? Ummi itu artinya Rasulullah tidak pernah berguru. Kalau Rasulullah berguru sama manusia berarti gurunya lebih pintar daripada baginda Rasulullah, maka dikatakan ummi. Kenapa dinamakan ummi? Rasulullah tidak pernah berguru oleh seseorang, tidak pernah belajar oleh seseorang, maka dikatakan ummi. Ya, itulah sebab dikatakan baginda Rasulullah ummi. Artinya apa? Bahwasanya yang disampaikan itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan berkenaan tentang pengasuh dan ibu susunya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.